وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadwatin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram. Wa ila hadwati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususan hadwati muallifi hadzal kitab. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaminir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat niyyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatud dunya raghimatan wa man kanat niyyatuhud dunya faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tujuan hidupnya, yang niatnya itu karena akhirat, maka Allah mengumpulkan kekuatannya dan juga dia diberi Allah dan juga dia Allah menjadikan hatinya kaya dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa hidup di dunia itu niatnya untuk akhirat, misalnya makan, niatnya apa? Supaya perut kenyang. Bila perut kenyang, nyaman beribadah, nyaman melaksanakan salat 5 waktu, itu niatnya akhirat. Nah, walaupun orangnya di pasar, tapi diniatakan bagawi, niatnya apa? Supaya ada gawian, ada pencarian, supaya anak dan istri makan harta yang halal, itu niatnya akhirat. Bila orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengumpulkan kekuatannya. Orang itu lihat aja, semangat hidupnya kuat kekuatannya. Kemudian apa lagi? Allah jadikan hatinya kaya. Jadi orang sugih terus. Walaupun misalnya duit kada tapi banyak, tapi hati senang. Kita hidup tuh yang penting hati senang, yalah, hati senang. Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Maksudnya
kada tapi ngalih tuh dunia tuh ya ada aja misalnya yang kakak pasar tuh ada aja Bapak Yuan alhamdulillah berrezeki bisa makan hari ini boleh beribadah pulang esok itu pulang nah gitu. Nah jadi ketika hidup di dunia ini diniatakan untuk akhirat. Bila duit banyak sebagian disedekahkan. Makanya ada orang mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang kaya yang menitipkan uangnya. Di mana dia titipkan? Bukan di bank, tapi di masjid, di mushola, di langgar, di panti asuhan, panti-panti jompo, pondok pesantren. Itu orang yang cerdas. Hari kiamat ambilinya lagi. Hai bujur. Kalau kita ada kayak itu, duit tabungan meninggal dunia menjadi hak milik ahli waris. Iya ahli warisnya baik. Kalau ada baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Makanya orang yang dalam hidupnya tuh tujuan akhirat lah, ini jangan disalahgunakan. Kalau begawi lain, ini tetap ya begawi, tapi niatnya itu untuk akhirat. Dalam artian dalam kehidupan itu apapun selalu diniatkan untuk akhirat. Nah, kebalikannya dan barang siapa yang dalam hidupnya tuh niatnya dunia aja, di otak tuh dunia aja. Nah, kayak pian melihat film Upin Ipin dulu, yalah kan di situ ada Mail tuh di otaknya dua singgit terus. Apa aja duit di otak. Nah, itu sama itu tuh. Itu artinya itu pian ulun pertama kali nonton Upin Ipin itu biasa lama kelamaan merasa bahwa film Upin Ipin itu mengajarkan kepada kita tasawuf yang tinggi. Lihat pian itu Mail, tidak ada yang lain, dua singgit. Apa aja dua singgit. Otaknya duit terus. Nah. Atau siapa itu Ehsan, lain Pak Ehsan nih, lain lah kan kan ada tuh di otaknya tuh makan terus, tidak ada yang lain. Atau Upin Ipin nya bersaudara tapi rukun. Itu pian pelajaran tasawuf yang tinggi bagi nang mau memikirkan. Memikirkan sama pian film mana tuh Unyil. Kalau Unyil lah, itu filsafat kehidupannya tinggi. Lihat Unyil itu. Si Unyil itu adalah orang yang anti perubahan. Mana buktinya? Mulai bahari sampai hari ini pengen nonton tatap SD aja. Kada naik SMP-nya. Yang menonton maka Tuhan dah. Ya SD terus kada ada berubah-ubah. Nah, jadi barang siapa yang niatnya tuh dunia, hendak goreng dipikirkan dunia, bangun gorengnya dunia dah dipikirkan. Ada orang kan bangun goreng ini mandi dulu, misalnya bertahajud, itu orang akhirat. Ini kada dunia pikirkan hari ini apa ya, kami jual apa dagang, kantor adakah job ini. Nah itu dipikirkan. Maka Allah mencerai kan urusannya, lalu urusannya kalau tapi pian maksud Allah ceraikan urusannya tuh banyak kan orang yang hidup di dunia itu apa yuk nah, kayak perasaan tuh kayak dikejar-kejar gawian. Ada kalau kemarin sudah nah ada tuntung gawian ini nah itu namanya dikejar-kejar oleh gawian. Karena Allah kenapa? Karena di otaknya hanya pikirannya dunia aja. Jadi Allah beraikan otaknya, urusannya kada ada nang beresnya. Lalu dia boleh ke rumah, pulang ke rumah itu seakan-akan dikejar oleh gawian. Goreng kada karuan, makan kada karuan. Nah, itu kayak itu. Juga menjadikan kefakiran berada di depan kedua matanya. Kefakiran. Orang yang di otaknya tuh dunia aja, meskipun sugih tetap nang ada di dua kelopak matanya tuh miskin.
Kenapa? Sebabnya hendak bertambah terus. Nang ada di otaknya tuh apa? Kayak pacarnya dagangan hari ini laris manis, tabungan bertambah, rumah banyak, mobil banyak, kendaraan banyak, misalnya kan. Itu jadi pikiran kali yang lain lagi. Maka orang yang seperti ini pada hakikatnya dia berada dalam sebuah kefakiran. Meskipun duitnya banyak, rumahnya bagus, apalagi mobilnya ada, cuma karena ada pikiran dunia sehingga terus menerus menjadi kurang. Dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan hanya apa yang telah dicatat untuknya. Jadi yang dapatkan di dunia itu, yang dia dapatkan hanya yang tercatat aja, berapa rezekinya di dunia itu aja, kada lebih dan kada kurang. Nah, jadi berdasarkan hadis Nabi ini, maka mari kita sama-sama memperbaharui niat kita. Meskipun gawiannya dunia, tapi diniatkan untuk akhirat, maka insya Allah dunia datang aja kayaknya. Pian kita makan niatkan supaya kenyang, supaya nyaman beribadah. Kuring pun diniatakan apa? Supaya bangun dalam keadaan sehat, badan dalam keadaan segar, nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besi motor niatakan bawa ke masjid, bawa ke majlis taklim nuntut ilmu, atau bawa becari, bawa mobil aja, diniatakan dalam rangka apa? Untuk sebagai kendaraan menuju akhirat. Jadi niatnya akhirat semua. Kalau baju hanyar bawa sembahyang, kenapa? Lalu ada niatnya di situ. Apa niatnya? Niatnya itu kan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu ketika pergi ke masjid. Jadi baju hanyar wajar. Kayak ibu-ibu di rumah sembahyang misalnya, pakaian yang bagus-bagus, mukana yang bagus, cincin pakai, amas kalung pakai, setengah kilo atau pakai bawa sembahyang. Wujud pahalanya ganal, karena khuzu zinatakum, pakai perhiasanmu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi makalah ke-28 dari Abu Bakar Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala, berkata dalam suatu munajatnya. Jadi ulama-ulama bahari itu pian ketika berdoa tuh ada doa, masing-masing doanya ada. Nah, kayak kita aja ketika berdoa lain-lain. Kalau ada nang senang ngenang katujuh doa salamat, ada nang katujuh doa tolak bala, ada nang katujuh doa apa lagi, masing-masing kesenangan kita berdoa. Kayak itu juga Imam Syibli sidin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, uja sidin, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa du'fi fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Ini bahasa Arabnya sidin berdoa lah. Kalau diterjemahkan kayak gini, sesungguhnya aku ingin memberikan kepada engkau ya Allah segala kebaikanku yang disertai dengan kefakiranku dan kelemahanku. Jadi jasidin ya Allah, ulun persembahkan segala kebaikan ulun, ibadah ulun, gawian ulun, lawan pian, tapi ulun sadar diri bahwa usahanya ulun ini fakir lah, dan ulun ini lemah. Nah, sadar aja kita. Maksud sidin fakir atau lemah tuh kayak ini, karena manusia itu kadang-kadang kalau beribadah itu adalah banyak lalainya daripada khusyuknya, atau lebih banyak kikirnya dalam beribadah. Mana maksud kikir beribadah? Coba bayangkan, kan orang hendak sembahyang itu disunatkan apa? Datang sebelum azan. Itu sunat tuh. Pertanyaannya, berapa yang siap sebelum azan? Kalau sudah azan, salat sunat qabliyah.
Pertanyaannya, berapa yang salat sunat qabliyah? Habis itu berjamaah. Habis berjamaah berwirid. Pertanyaannya dalam sembahyang, berapa yang takbir bersama imam, berapa yang masbuk? Nah, habis sembahyang berwirid. Berapa yang Allahumma antas salam, berapa yang Allahumma lantas jalan? Nah. Habis itu lagi salat ba'diyah, berapa nang ba'diyah, berapa nang kada. Artinya kan kita kalau jujur tak banyak lalai, apalagi kalau kita sembahyang di rumah. Kalau sembahyang di rumah nyata dah, nyata babaju babarang, membaca surah bilang parai Fatihah aja, habis salam assalamualaikum main HP. Tenang di sana, apa lain di sini lah. Ayo bujur, kalau di rumah kada dah paket hemat singkat padat. Kalau di rumah nyata, amun di masjid tuh kok orang lebih bang. Kenapa? Karena orang ada, amun di rumah bayangkan aja Bian. Ini namanya, itu namanya kita tuh lemah sadar diri. Tahu apalagi Imam Syibli. Imam Syibli sidin ini ulama besar Bian, karena ada kisahnya di bawah. Sidin aja merasa ini ulun serahkan ibadah ulun lawan pian, tapi ulun tahu diri bahwa ulun banyak lalai, ulun ini lemah, itu aja. Wahai junjunganku, mengapa engkau tidak suka memberikan ampunan terhadap semua kesalahan-kesalahanku, padahal engkau maha kaya Tuhanku, lepaskanlah aku. Nah, jadi Yesidin kalau sudah lalai artinya maafakan naik dah. Maafakan. Coba pian maaflah. Misalnya kita disuruh orang tua kita balikan martabak di muka itu setengah jam kada datang, hanya ada datang. Itu kan ada dua hal. Orang tua tuh berpikir, polosnya anak ini martabaknya dekat aja. Karena anak tuh kita tuh datang, wanilah kita berpandang macam-macam. Wani, ketika datang pertama kali, maaf, jalan macet, maaf, antrian panjang. Kenapa jadi kayak itu? Karena kita lebih baik mengucap maaf daripada langsung dimarahi, langsung dimamai. Kayak itu juga lawan Allah. Kayak itu juga lawan Allah. Kan kebanyakan manusia tuh kadang-kadang datangnya lambat lawan Allah Subhanahu wa taala, tapi permintaan banyak benar. Jadi Yesidin, ampuni dosa ulun ya Allah, karena ulun yakin kemurahanmu lebih luas daripada azabmu. Yakin aja kita berdoa Allah. Cuma kayak apa caranya beribadah itu supaya maksimal. Nah kayak anak-anak sekolah tuh pian lihat anak-anak SD itu inya menjawab soal tuh serius. Bujur. Itu bujur. Itu orang baik. Amun sudah mulai SMP, SMA, ternakal sedikit. Kayak pacarnya menyontek. Mun SD kan ada pikir nyontek, ya lah. Hati-hati bujur. Nah, Abu Bakar Dalfi bin Jahdar Asyibli. Nah, Imam Syibli ini kan sini panjang, Abu Bakar Dalfun Ibnu Jahdar Asyibli, termasuk tokoh makrifat kepada Allah Ta'ala. Beliau dilahirkan di kota Baghdad dan bermadzhab Maliki, hidup selama 87 tahun, panjang umur Sidin. Kalau imam berapa imam umur? 27. Anom masih 27 lah. Ulun 45, berapa bedanya? Pada masa mudanya beliau menemui Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan orang-orang yang semasa dengannya
Beliau wafat pada tahun 334 Hijriah dan dimakamkan di kota Baghdad atau Irak. Jadi kata beliau, kata Imam Syibli, sebagian orang yang mulia telah memberi ijazah kepadaku agar membaca 7 kali 3 bait syair dalam Bahrul Wafir sesudah sholat Jumat sebagai berikut. Nah, ini bagus pian. Nah, ya amalan amalan Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata wafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa tsabbirni 'ala nahjil qawimi. Nah, ini doa daripada gubahan Abu Nawas. Dan dibaca rata-rata setelah sholat Jumat, itu 7 kali dalam kitab ini. Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, lastu, rasanya kada pantas ulun ini lil firdausi ahla, masuk ke dalam surga firdaus, udah pantas tahu diri aja ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi ulun kada sanggup menahan sakitnya neraka jahim. Masuk surga kada pantas, masuk neraka kada sanggup. Kayak apa yuk? Fahabli taubata wa firdzunubi, amun kaya itu ya Allah ampun ya dosa ulun sudah. Ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dosa. Jadi masuk surga kada pantas, masuk neraka kada sanggup, ampuni ya dosa. Intinya bila diampuni dosa berarti bersih, bila bersih berarti Nah, hebat kalau sidin. Kada ada sidin berdoa masukkan ke dalam surga, ada. Sebab bila berdoa masukkan ke dalam surga, khawatirnya tatajun ke neraka. Sama kayak doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka. Adalah doa masuk surga lah. Kenapa? Kalau doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya kan? Wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga, khawatirnya kalau tertajun satu umat. Tapi kalau waqina adzabannar, bebaskan kami dari siksa api neraka, lepas daripada neraka, tak sebelahnya. Mana sebelah? Surga. Oh, itu hebatnya orang berdoa dahulu. Kasih ini nah. Masuk surga kada pantas, masuk neraka kada tahan, ampuni ya dosa. Bila sudah ampuni dosa, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Wa amilni muamalatal karim, perlakukanlah diriku dengan perlakuan orang-orang mulia ya Allah. Kayak papian memperlakukan orang-orang mulia, kayak itu aja ulun. Wasabbitni 'alan nahjil qawim, dan tetapkanlah aku di jalan yang lurus. Nah, ini penting. Makanya dahulu ngurus kumpul sin madahkan jisidin kalau bisa di sujud terakhir sembahyang sunat kah, yang wajib kah baca ihdinas siratal mustaqim. Nah, 7 kali. Nah, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini penting pian. Kenapa? Bila orang itu lurus saja aman aja, nang kada nyaman tuh belok-belok. Nah, kayak imam nih nak berjalan nih ke pasar lah, menyelurus saja kada apa-apa. Tapi kalau berbelok nih bermasalah. Apa contohnya? Keluar dari Jalan Merdeka, masuk Lambung situ ada binian bungas ya. Nah, berbelok naranya tuh. Imam siapa nang bungas tadi tuh? Nah, karena lewat sana pulang lain lagi. Itu namanya berbelok-belok. Kalau orang lurus kada ada urusan kiri kanan kayak apa, lurus saja. Lurus. Kada ada urusan kiri kanan kayak apa, ada urusan. Nah, ini tuh doa kita. Nah, ada di dalam hikayat disebutkan Imam Ash-Shibli datang kepada Imam Ibnu Mujahid. Nah, Imam Shibli datang kepada Imam Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini ulama besar, orang alim ganal, besar, luar biasa alimnya. Nah, kemudian apa yang terjadi?
Artinya paham-paham lagi pengen ceramah ya Allah. Itu haus namanya. Tuh Pak Isan ya Pak Isan lah. Minum aja dulu ulun lah kan. Nah, Imam Syibli datang kepada Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini orang alim. Melihat kedatangan Imam Syibli, kemudian Ibnu Mujahid merangkul, memeluk lawan Imam Syibli dan mencium kening Imam Syibli. Nah, sini nah. Ini orang Arab tuh kayak itu. Kalau bertemu kawan, ini berpelukan lah. Tanda orang hormat itu dicium di sini atau di sini. Lihat ada orang Arab tuh sini atau sini. Men kita, nah ya Allah. Orang Arab tuh kalau ketemu peluk, bila dicium di sini berarti yang dicium ini adalah orang yang dihormati. Nah, mati. Inilah yang cium bini orang. Nah, jadi Ibnu Mujahid merangkul Imam Syibli, memeluk Imam Syibli, kemudian mencium kening antara kedua mata Imam Syibli. Lalu orang yang banyak nih melihat janggal, atau janggal lah. Ibnu Mujahid ini orang alim, kada tabalikah? Nah, kada tabalikah? Kenapa? Jadi ini mestinya Imam Syibli neng melakukan seperti itu, tapi kenapa Ibnu Mujahid yang melakukan itu? Lalu orang bingung, bingung. Ulun pernah juga mengalami itu. Rasanya 3 tahun yang lalu kah ada haula kasakumpul ke Banjar. Nah, ulun kan naik pesawat. Ulun bersalawar panjang aja. Bersalawar panjang, baju koko. Tapi baju koko tuh kada panjang, tahan handap aja. Baju koko lahan handap, bersalawar, bakopiah. Itu aja di bandara. Nah, pas masuk ke dalam pesawat, ada orang tuh bagamis pian Paisan. Bagamis, kopiah, banu itu nah, selendang, besorban ngata. Melihat tulun, datanginya guru jar, mencium tangan ulun. Nah jadi masalah tuh orang melihat di pramugari aja tangan nah. Kan aneh. Anehnya apa? Nang bagamis, besorban, mencium tangan orang nang babaju handap, besalawar. Nah orang. Mana kan? Ulun kan kada tahu tahajud je guru jar, cium tangan langsung. Nah, lanjut. Siapa itu? Wah, ali jo. Nah, ini ulun mengisahkan inilah, artinya ulun mengalami seorang bisa juga. Nah, jadi orang bertanya-tanya, orang bertakun kepada Ibnu Mujahid, wahai Ibnu Mujahid, kenapa pian melakukan itu? Kada salah kah? Salah kah? Nah, lalu beliau menjawab, Ibnu Mujahid menjawab, aku melakukan itu alasannya adalah ketika aku tidur tadi malam, Jasidin, aku bermimpi melihat Rasulullah. Nah, kan bahari nyamannya bermimpi Rasulullah lah. Aku bermimpi melihat Rasulullah berdiri dan menghampiri serta mencium kening Imam Syibli. Jadi dalam mimpi itu Jasidin, Rasulullah ada, Imam Syibli ada, aku ada. Kemudian Rasulullah mencium kening Imam Syibli. Nah, lalu aja Ibnu Mujahid, karena Rasulullah mencium, aku hendak mencium bekas ciuman Rasulullah, itu aja. Kadida yang lain hendak mengambil berkat. Kenapa aku mencium? Karena Rasulullah melakukan itu. Nah. Lalu di dalam mimpi tadi, dalam mimpi kan Rasulullah ada, Imam Syibli ada, Ibnu Mujahid ada. Oja Ibnu Mujahid, ya Rasulullah, kenapa pian mencium kening Imam Syibli itu? Kenapa pian begitu menghormati Imam Syibli? Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Aku melakukan ini, aku mencium kening Imam Syibli ini
Karena Imam Syibli berisi amalan. Amalannya apa? Setelah selesai sholat 5 waktu, Imam Syibli senantiasa membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian ditambahinya dengan baca sallallahu alaika ya Muhammad. Itu aja ya Nabi. Aku jadi senang dengan Imam Syibli, jadi mencium kening Imam Syibli, tidak lain, tidak bukan karena Imam Syibli ini rajin mengamalkan membaca laqad ja'akum. Bisa ikulpin apalah. Nah, itu aja. Simple aja. Tetapi setiap habis sembahyang, sini kan dipadakan berapa? Kalau dalam kitab tuh dipadakan habis subuh 7, habis maghrib tuh 7. Kalau di sini ada pokoknya habis sembahyang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, penting baca laqad ja'akum. Itu aja Nabi. Bayangkan. Kada banyak lah, simpel aja. Tapi rutin. Ini nangalih, kan. Banyak kayak kita beramalan. Ada nama ngaji sehari 5 juz. Hari 5 juz. 3 hari aja, Pang. Itu 2 bulan parai. Kan ada. Ada atau bulan puasa khatam. Imbah bulan puasa 11 bulan. Tagawil lagi Quran, tagawil lagi Quran. Bila waktu orang baca tahlil yasinan hanya baca yasin, itu pun dapat makannya juga. Bayangkan Imam Syibli simpel. Nah, lalu Ibnu Mujahid bertanya kepada Imam Syibli, ini kan dalam mimpi tadi. Lalu dalam alam nyata pulang Ibnu Mujahid bertakun Imam Syibli mengenai mimpi tadi. Apa yang ikam baca bujurkah? Uja Imam Syibli menjawab bahwa apa yang engkau katakan seperti engkau mimpi itu adalah benar. Tadi malam memang aku dicium Rasulullah di keningku karena aku sering mengamalkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai habis. Simpel, sedikit saja amalannya. Bayangkan. Nah, ini mengajarkan lawan kita biar sedikit. Uja Siti Aisyah, madama wa in qalla, ibadah yang paling baik itu adalah walaupun sedikit tapi istiqamah. Istiqamah. Nah, kayak pian nih nah, istiqamah subuh ke masjid. Itu luar biasa. Istiqamah. Atau apa lagi? Istiqamah badahulu sebelum azan, istiqamah juga. Atau apa lagi? Istiqamah salat duha, istiqamah juga. Nah, itu namanya istiqamah, mengajarkan biar sedikit tapi rutin. Ini nang ngalih ini nang rutin nih pian. Ulun kan boleh ke Banjar pian. Di Banjar tuh orang santai aja, tenang aja. Tapi orang amaliyah jadi habis sembahyang subuh bawirid, habis bawirid baca yasin, baca tahlil, doa, dah. Imbah doa selesai salaman, nelayan sebagian bersalaman kada dengan buliknya masih bacaan orang. Tenang aja, santai aja, tenang, kada terlalu menggebu-gebu dalam hal urusan dunia. Ya kan? Padahal Kalimantan Selatan kalau jam mendaftar haji tahun ini berangkatnya kapan? 33 tahun yang akan datang. Yang paling banyak tuh Kalsel dengan Sulsel. Banjar Bugis itu paling banyak mendaftar haji. Nah, yang umur 1 tahun mendaftar berangkat umur 34 tahun. Kayak ulun misalnya mendaftar umur 45 berangkat umur 78 tahun. Bayangkan. Yakin aja ya Allah. Nah, jadi biar sedikit tapi rutin aja. Apalagi musim-musim kayak ini nah. Mungkin ada lawan Allah, kemana lagi kita memohon. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah?
Tes, makasih guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru amalan tadi yang terakhir. Masya Allah. Kita cuma maghrib dengan subuh 7 kali. Kada tahu kalau itu ternyata setiap sholat dan diakhiri dengan selawat. Mudah-mudahan yang akhir ini bisa direkam oleh kita dan bisa dilaksanakan. Menanggapi masalah rezeki guru, kemarin juga ada mengupas masalah rezeki, luar biasa. Rezeki ini ada yang ada 8, ada salah satunya akibat yang disebabkan oleh usaha. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 145, barang siapa yang mengendaki dunia maka Allah akan memberikan dunia itu. Nah itu tadi sepertinya ada hadis yang riwayat Abu Hurairah kata dia, barang siapa yang mengendaki akhirat maka dunia akan menghampirinya. Itu salah satu batas-batasnya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan takdir itu 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit. Kemudian yang anak ulun tanyakan, ada pesan Rasulullah SAW yang artinya Allah tidaklah akan meninggal dunia orang yang telah disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menganggap rezeki itu terlambat. Ikhtiar kita adalah berusaha untuk memperoleh rezeki itu. Nah, jadi pertanyaan dulu, kenapa pesan ini sepertinya, mohon maaf, bukannya kan cuma hanya ingin tahu aja, kenapa rezeki itu disempurnakan malah pada saat meninggal dunia, pada saat orang yang masih dalam keadaan hidup sehingga mungkin mencapai kesejahteraan gitu loh. Nah, apa makna dari pesan hadis ini? Allah menyempurnakan rezeki orang pada saat meninggal dunia. Itu aja pertanyaan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan Allah menyempurnakan rezeki seseorang pada saat dia meninggal dunia, maksudnya adalah selama rezeki itu belum habis, orang itu belum mati, itu aja. Nah, bila sudah habis, mati. Cuma Allah tidak ngasih tahu berapa rezeki masing-masing. Kalau dikasih tahu, bisa tekanan, Wian. Misalnya kayak kaum lah, rezekinya 1 miliar. Hari ini sudah 999.999.000. Ya kan? Kancat kaum. Bijak kaum minum nang ini berapa? 3.000, mati sudah. Kenapa? Lebih daripada itu. Itu namanya disempurnakan. Arti maksud disempurnakan itu, orang tidak akan meninggal dunia kalau rezekinya belum. Makanya pian lihat ya, kadang-kadang ada orang kalau pas sakit tuh, tiba-tiba sadar, minum aja. Nah itu lah, minum aja. Minumnya banyak, lihatkan aja, lihatkan. Ya nak menghabiskan rezekinya tuh. Oh ya. Misalkan biar aja minum. Lihat ya kada lawas minum mati itu. Atau tuha-tuha dah. Aku aja hendak ke Jakarta, hendak ke Surabaya perjalanan. Lihatkan aja. Jangan dilarang. Siapa taunya hendak menghabiskan rezekinya. Rezekinya misalnya 20 juta lagi habis dah. Tuh pesawat cocok boleh sakit mati itunya. Nah, makanya bila istri kalau orang yang tua-tua, napakah hendak sidin jangan dalo dia anak. Biar aja, biar. Dulu pernah ada pian, ada. Hai bujur, artinya bila kada habis, kada mati. Dulu pernah ada kejadian, nang bakesani anaknya seorang lawan ulun. Ulun kan datang di situ pas 3 hari kematiannya. 3 hari kan kalau ada salah itu. Nah lalu ya anak berojar, abah ini sebenarnya sudah lawas, hendak minta ajak makan apa tuh yang orang apa istilahnya Bugis tuh apa kawan sop konro tuh kawannya apa
Coto Makassar. Nah, lawas sudah ujian kuitan nak bawa ya aku makan coto Makassar. Jangan anak ada usah pian anunya tinggi apa kolesterol kah? Nggak usah. Diam ya orang tua tadi. 2 hari kemudian nak temani aku. Jangan anak jangan. Pian kolesterol tinggi. 5 hari pulang. Lah. Ya uji orang tuanya nak itulah temani. Jangan kolesterol tinggi. Jangan ditahan-tahan terus tuh nah. Sampai suatu hari anaknya kadeda yang ada minanto. Nah, oja nang si kuitan, nak temani yuk. Kita makan coto, sekalian nyuci mobil. Nah, itu minanto kan kada tahu, oke, ya boleh angkat. Ayo berangkat. Nah lalu aja minanto nih almarhum abah ini makan tupian lahap sampai 3 nih tambah senang aja nih sehat nih habis makan bulik di tengah jalan nyuci mobil rupanya pas nyuci mobil tuh hilang ya. Artinya menyempurnakan rezekinya. Makanya nang toha-toha itu bila bakal hendak lah dengan catatan kehendaknya nih kada melanggar syarak. Kalau yang kayak paesan bapak dan anak aku nak kawin jangan hakun itu lain itu. itu lain itu. Nah, ini kadang-kadang ada orang aku hendak minum ini ya aku hendak ini boleh jadi itu hendak menyempurnakan rezekinya yang belum ini. Kayak almarhum Nini Ulun kan biasanya minum sedikit aja hari itu kada sakit sidin orang namanya orang tua 90 tahun kan bilang kepada cucunya ambilkan air putih diambilkan naik bersana banyak sidin minum banyak sidin kada pernah minum sebanyak itu habis itu berubah sidin aja sidin innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal sidin. Itu namanya makan rezeki. Tapi jangan juga dianggap uja kaum uja imam supaya umur kau panjang makan ditahan-tahan naik jangan juga. Mestinya sepiring uja imam aku setengah piring aja. Itu jangan siapa tahu rezekinya habis di situ juga ya, makan aja kada apa-apa. Jadi itu maksudnya Pak Isan lah, artinya menyempurnakan rezeki itu dalam artian kalau rezekinya belum sempurna, belum habis, maka kada meninggal dunia. Kalau sudah habis baru meninggal dunia. Kada mungkin Allah ini mencabut seseorang, Israel kada mungkin mencabut kalau rezekinya belum habis. Belum habis, kayak apa? Nah, jadi kada kawa kita ini kada kawa belum saatnya. Banyaknya orang yang sakit sembuh, banyaknya tukang jaga matian tukang jaga ya, banyaknya suami sakit istri menjaga istrinya yang boleh jadi rezeki suaminya masih belum habis lagi. Karena umur itu kada kau ditebak pian. Kalau anak memperpanjang umur banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat amal soleh, banyak-banyak berdoa, itu aja. Sebab apa? Umur itu bisa bertambah dalam hal bertambah jumlahnya atau jumlahnya kada bertambah tapi nama kita harum sampai kapan aja disambat orang. Artinya panjang ya umur. Ini bukan masalah panjang atau pendeknya tapi manfaatnya itu yang penting. Nah sidin kayak imam nih, di sini jadi imamnya tuh ada kami ini lawas ya, baik ke pulang. Kada digaji ke hakun aja nya. Terlambat kah kada apa juga bagus ya bagus itu nang bagus ya kamam naiklah gaji ikam 2021 lah naiklah kan ketuanya hanya juga ya kalau ini maaflah tiap masjid ulun kompori men daripada membela hak-hak kaum dan imam karena dulu kayak ulun imam juga kan mau masjid ya apa. Ada lagi, satu lagi. Nah, belakang tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada 4 mazhab di dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan apa lagi? Ada 4 ya. Nabi sendiri mengatakan bahwa kamu tidak akan tersesat jika mengikuti sunnatku dan Al-Quran. Kenapa kita mesti mengikuti mazhab lagi? Mazhab. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i sendiri itu banyak bertentangan. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa pada hari Jumat itu ada salat sunat qabliyah. Padahal Nabi sendiri tidak pernah melaksanakan salat sunat qabliyah pada hari Jumat. Nabi hanya melakukan salat tahiyatul masjid pada hari Jumat ketika masuk masjid. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ada katanya salat sunat qabliyah pada hari Jumat. Demikian pertanyaan saya. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda tidak akan sesat selama berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bujur, betul. Ya Allah, pertanyaannya bagaimana kita memahami Quran, memahami Sunnah kalau kada melewat ulama? Nah, coba pian misalnya kami tidak melihat madhab, ada melihat kitab ini, nah, tapi Qurannya cetakan Departemen Agama juga dibaca, artinya tetap bermadhab Departemen Agama. Kemudian berpendapat, siapapun yang berpendapat mesti kada keluar dari yang 4 ini, mesti pendapat nang kayak apa aja, mesti termasuk di antara yang 4 ini, kada keluar. Misalnya menyapu kepala segini Syafi'i, gini Ahmad bin Hambal, ini Malik, menurut yang mana aja karena terus pian kada karena. Nah di situ jadi boleh, cuma ulama menetapkan ketika berfatwa itu harus sesuai dengan ilmunya. Maksud ilmu itu adalah sesuai kapasitasnya. Pak Esan bukan sebagai kepala tukang lah, takoni Pak Esan kayak apa maulah rumah 10 ke 20, kada kau Pak Esan berpikir. Karena lain ilmunya, tanya kepala tukang, kayak apa bikin rumah 10 kali 20 beton. Tukang kada langsung menjawab, ujar tukang pertanyaannya pasir dengan semen 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3. Oh itu pintar tukangnya. Bilanya semennya 1, pasirnya 3, berarti habisnya sekian. Nah, itu adalah ahli dalam bidang itu. Hendak memadhab hendak kada terserah, tetapi ketika kada memadhab sama sekali pasti pian takana ini dan ini. Nah, misalnya menyentuh perempuan batal Syafi'i, kada batal Malik, ikut yang mana kita pasti karena semuaan. Kada ada yang kada kena, mesti ada di situ semuaan. Salat yang kayak gini, di atas pusat di bawah dada Syafi'i, ayo ya kan, tangannya di kayak gini Malik, ya Allah, tangannya kayak gini Hanafi, tangannya di bawah ini Hambali, ikut yang mana kita? Ayo, kecuali sembahyang nang kayak ini ya luput semuaan. Ya, kayak gini Syafi'i, ini Malik, ini Hanafi, ini Ahmad bin Hambal. Makanya lihat di Makkah tuh imamnya banyak kayak gini lah. Imam di Makkah tuh karena mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Mau yang manapun kita pilih pasti karena yang 4. Nah, karena yang 4 kada mungkin kada karena. Nah, jadi sebenarnya mazhab itu supaya jangan sampai orang mencari yang mudah-mudah aja. Tahu lah, itu dalam bahasa agama itu talfik. Misal mazhab Syafi'i boleh nih menyapu kepala sedikit saja, tapi menyentuh perempuan batal. Nah,
Tapi kalau malik satu perempuan kada batal, tapi kepala kayak gini. Nah kebanyakan manusia itu adalah mencari yang mudah-mudahnya, menyapu kepala ikut Syafi'i, menyentuh bibinian ikut Malik, pecah muham. Nah, itu aja ada. Nah kita itu dalam artian begini, makanya ada namanya sanad, tau lah. Ulun belajar ini dari guru ulun, dari ini supaya pemahaman agama itu tidak salah. Tapi kalau kita mau memahami seorang salah kada? Khawatirnya salah. Ulun contohkan kayak gini, nah, paling sederhana. Orang itu pintar luar biasa, cerdas luar biasa, pintar, alim luar biasa, ilmu kedokteran dia pahami sudah semuaan. Pertanyaan ulun sebuting, bolehlah inya praktik jadi dokter? Bolehlah. Orang tuh alim, pintar, ilmu kedokteran tuh hafal sudah, cara menyuntik apa obat-obat pintar meracik. Pertanyaan ulun sebuting, bolehlah inya praktik jadi dokter? Kada boleh. Itu dalam hal dunia aja, apalagi dalam hal agama. Kada kawa berfatwa sembarangan, kada kawa asal-asalan kayak gitu. Karena siapapun yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, uja ulama kembali kami kan disuruh kemana-mana juga. Kan ada slogan wah ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali uja ulama kami kan disuruh kemana-mana juga. Nah kembali itu memang sudah jauh melenceng, karena ulama ketika memahami itu kada pernah. Nah kayak hadis Nabi itu ada dalam kitab Imam Bukhari, ya Allah, Imam Bukhari, dalam kitab Imam Bukhari dijelaskan lagi syarahnya supaya maksudnya ini apa nih. Nah, jangankan pian kitab bahari lah, Sabilal Muhtadin aja karya Datuk Kalampayan itu, nah ada bahasa-bahasa yang kurang dipahami. Itu dari Martapura tuh bejalannya kemana? Ke Brunei, ke Malaysia, ke Thailand, ke Kalimantan. Ini maknanya sama kakadakah? Kayak orang Samarinda, ya apa kayak orang Samarinda misalnya seorang ya Allah, aku orang Martapura seorang tuh ikam, ayo salah tuh. Kalau bisa mau maknai salah. Jadi itu aja dalam artian untuk mempermudah itu aja. Tidak ada lain, tidak ada bukan, bahwa ulama itu pun ketika menetapkan sesuatu tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Apa? Tidak ada bid'ahnya. Karena begini, di dalam hadis itu dikatakan bainal adzan wal iqamah salatun. Di antara adzan dan qamat itu ada salat sunat. Nah, itu hadisnya jelas. Itu hadis secara umum itu begitu. Bainal adzan wal iqamah salat. Di antara adzan dan qamat ada salat. Nah, kayak sebelum maghrib ada juga. Cuman siapa nahakon, siapa nang ada. Sebelum Jumat ada juga ulama menerjemahkan sama Jumat itu waktu zuhur sama juga dengan zuhur. Intinya yang hendak menggawe gawe, yang hendak kada. Yang penting yang menggawe kada menyalahkan yang kada menggawe, yang kada menggawe jangan menyalahkan nang. Itu aja. Nah, ya Allah. Nah, kayak ulun aja nah, jadi imam, guru jar. Kado sabeberit, kada apa juga. Guru khutbahnya pendek-pendek aja, kada apa juga. Guru misalnya tarawihnya 8 aja, juga yang penting amplopnya jangan dikurangi, itu penting. kan bisa pesan sponsor gitu kan, jangan lama-lama jar. Ayo kada apa-apa kita 8 aja, oke. Gaspol, oke. Belum baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah ya Allah, kan gaspol bang. Jadi itu aja lah intinya kayak ini. Ujar Said Maliki, orang itu makin alim apabila dalam hidup itu tidak menyalahkan orang lain. Bila masih menyalahkan orang lain berarti belum alim. Itu aja dah. Kita membaca kitab 1000, orang lain mungkin 1001. Kita 2000, orang lain 2001. Makin alim tuh biasa aja. Kenapa?
Quran mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku amalku, amalmu amalmu masing-masing. Nah, yang penting jangan menyalahkan orang. Orang balaki bebini aja kan masing-masing dah. Ada yang katuju mencari bini nang lamak. Ada katuju mencari nang kurus. Kada boleh menyalahkan karena masing-masing punya kesenangan, selera lain. Nah, yalah. Karena cantik itu relatif. Jelek pasti. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamna ma yanfa'una wa sallimna fahma. Allahumma salli ikhlas talabil ilmi wa bina syirri ta'at bi rahmatika arrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.